Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Tentunya harus selalu sehat dan terus semangat. Karena kali ini Mimin akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat pertanyaan bercabang di Google Formulir. Penasaran? Ikutin terus tutorialnya. Oke, pertama-tama seperti biasa buka dulu Google Chrome dan buka Google Drive teman-teman. Di sini ada titik-titik, kita pilih yang namanya Drive. Akan membawa ke halaman utama Google Drive. Nah, ini tampilan utama dari Google Drive. Seperti biasa kita buat terlebih dahulu folder baru agar lebih terlihat rapih. Kita di sini contohkan saja foldernya tugas siswa. Kita buat. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam folder yang kita buat tadi. Kita klik kanan, seperti biasa kita klik yang namanya Google Formulir. Maka akan dibawa ke halaman Google Formulir. Nah, disinilah kita akan membuat pertanyaan bercabang yang akan kita buat di Google Formulir. Oke, pertama-tama kita ganti terlebih dahulu judulnya. Judulnya di sini kita ganti tugas pertemuan ke 1 TKJ. Ini contoh saja. Setelah itu kita klik formulir tanpa. Oke, secara otomatis akan terganti. Oke, setelah itu kita buat yang namanya pertanyaannya. Kita di sini awalnya kita nama lengkap. Oke, untuk nama lengkap kita pilih yang namanya jawaban singkat. Dan jangan lupa diklik wajib diisi. Oke, setelah itu kita pilih yang namanya kelas. Kita ketik lagi kelas. Contoh saja di sini kita pilih pilihan ganda. Misal di sini 10 TKJ A. Enter 10 TKJ B, 10 TKJ C. Oke, di sini contoh saja ada 3 kelas. 3 kelas ini yang akan kita bikin pertanyaan bercabang. Oke, setelah itu kita buat bagian baru agar terpisah dari pertanyaan biodata ini. Kita bikin tambahkan bagian, kita klik bagian. Nah, di bagian kedua ini kita klik yang ketikkan contohnya soal kelas 10 TKJ A. Oke. Untuk bagian kedua ini soal kelas 10 TKJ A contohnya saja. Nah, di sini saya telah membuat beberapa pertanyaan yang berbeda-beda untuk kelas 10 TKJ A, 10 TKJ B dan 10 TKJ C. Jadi tiga kelas ini mempunyai soal yang berbeda-beda. Contoh saja di sini saya kopikan terlebih dahulu soalnya. Kita copy dan jangan lupa ditambahkan pertanyaan. Kita paste, kita pilih yang namanya paragraf untuk bisa menjawabnya. Dan jangan lupa diklik wajib diisi. Di sini ada 3 pertanyaan tiap kelasnya. Saya contohkan saja. Kita kopikan. Oke. Jangan lupa diklik wajib diisi. Pertanyaan ketiga, jangan lupa dipilih yang namanya paragraf dan wajib diisi. Oke, setelah soal kelas 10 TKJ telah dibuat, kita pindahkan lagi bagiannya. Kita tambahkan lagi bagian, di bagian ketiga yang namanya kita ketik lagi soal 10 TKJ B. Nah, ini soal untuk kelas 10 TKJ B-nya. Nah, di sini saya telah membuat juga soalnya 3 soal sama. Klik wajib diisi, kita tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Kita paste, klik lagi wajib diisi, kita tambahkan kembali. Wajib diisi. Nah, setelah soal yang kedua ini telah kita buat, kita tambahkan lagi bagian terakhir yang ketiga untuk soal kelas 10 TKJ C. Kita tambahkan lagi pertanyaannya, kita kopikan kembali soalnya. Kita klik wajib diisi.
Nah, setelah ketiga bagian ini kita bikin soal untuk kelas 10 TKJA sampai dengan 10 TKJB, di sini kita akan membuat pertanyaan bercabangnya. Jadi, ketika siswa mengklik kelasnya 10 TKJA, maka akan secara otomatis dia akan ke soal yang 10 TKJA. Caranya gimana? Kita klik ini, pilihan ganda, kita pilih tetap pilihan ganda. Dan di sini ada titik-titik di samping wajib diisi, kita ada titik-titik, diklik dan checklist yang namanya buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik, nah setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, untuk 10 TKJA, kita lanjutkan ke bagian yang namanya soal kelas 10 TKJA. Kita samain ya. Untuk 10 TKJB sama, kita soal kelas 10 TKJB, 10 TKJC juga sama, 10 kelas 10 TKJC. Oke, maka akan secara otomatis pertanyaan-pertanyaan ini akan bercabang. Jadi ketika siswa, teman-teman mengklik yang namanya kelas 10 TKJA, maka akan lanjut ke soal 10 TKJA. Dan begitupun seterusnya. Jika teman-teman mengklik 10 TKJC, maka akan secara otomatis dia akan terbuka soal 10 TKJC. Oke. Di sini jangan lupa teman-teman diklik yang namanya ada tanda panah ke bawah. Kita ganti yang namanya kirim formulir. Setelah ini pun sama, klik kirim formulir. Dan yang ketiga juga sama, kirim formulir. Oke. Setelah semua kita set kirim formulir, di sini pertanyaan bercabang telah kita buat. Untuk mempercantik tampilan kita ganti dulu headernya, biasa kita tambahkan headernya agar lebih menarik tampilannya. Di sini kita contohkan saja ini, misalkan, maka secara otomatis akan terbuat. Oke, selanjutnya kita setting yang namanya ini setelan. Nah, di sini silakan teman-teman berkreasi sendiri. Mau misalkan teman-teman di sini mau mengumpulkan email, silakan di checklist. Kalaupun tidak, silakan di unchecklist. Sama seperti batasi ke satu jawaban juga di checklist. Jadi responden hanya bisa satu kali menjawab. Kalaupun enggak juga tidak apa-apa. Sini saya mencontohkan tidak saya checklist semua ya. Dan untuk presentasi juga sama. Silakan teman-teman unchecklist ini, tampilkan link untuk ke jawaban lain. Di sini kita tulis terima kasih telah menjawab soal. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah itu kita kirim linknya. Cara mendapatkan linknya bagaimana? Kita klik yang namanya tombol kirim. Nah, di sini ada link. Klik tombol linknya. Nah, inilah link yang akan kita bagikan ke teman-teman atau para peserta yang akan menjawab pertanyaan bercabang ini. Kita perpendek terlebih dahulu. Nah, kita salin. Nah, inilah yang akan kita bagikan ke teman-teman lainnya atau para peserta yang akan menjawab pertanyaan Google formulir ini. Oke, kita contohkan saja seperti ini. Tadi kita udah salin, kita pastekan di Google. Kita contohkan bagaimana Google formulir pertanyaan bercabang ini bekerja. Nah, di sini pertanyaan pertama ada tugas pertemuan ke-1 TKJ. Di sini saya contohkan menjawab. Misalkan namanya Andre. Nah, di sini saya misalkan saya ini 10 TKJB kelasnya. Maka kita klik yang nama 10 TKJB, setelah itu kita klik berikutnya. Nah, maka secara otomatis dia akan menjawab ke soal kelas 10 TKJB. Maka secara otomatis juga soal antar kelas pun tidak akan sama. Nah, misal soal 10 TKJB ini kita coba lagi, kita jawab adalah kita jawab asal aja ya, ini contoh aja, contoh jawab juga contoh. Kita klik yang namanya kirim, maka secara otomatis tugas pun telah selesai kita kirim. Terima kasih telah menjawab soal. Nah, begitupun demikian kita contohkan lagi. Misal namanya di sini Andi. Misal saya ini kelas 10 TKJC, maka kita klik berikutnya. Maka secara otomatis dia akan ke soal kelas 10 TKJC. Begitupun selanjutnya. Apabila kita ke 10 TKJA, maka akan secara otomatis juga akan ke soal kelas 10 TKJA. Maka secara otomatis soal antar kelas pun tidak akan sama yang teman-teman buat. Oke, di sini contohnya. Contoh lagi aja ya jawabannya.
biar bisa diringkas videonya. Oke, setelah itu kita kirim. Oke, maka secara otomatis 2 responden telah menjawab soal. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, ke Google formulir kita tadi. Di sini ada samping pertanyaan ada tombol jawaban. Kita klik tombol jawabannya, maka secara otomatis pertanyaan, jawaban-jawaban dari siswa pun akan terlihat di Google formulir ini. Nah, kalaupun kita ingin mendownloadnya, silakan teman-teman diklik aja, klik 3.3 di sini ada download jawaban CSV. Ataupun teman-teman bisa membuat spreadsheet baru untuk rekap secara otomatisnya. Buat spreadsheet baru, kita klik buat. Nah, inilah tadi jawaban-jawaban yang telah kita contohkan tadi. Misal ada Andre di kelas 10 TKJB, Andi ada 10 TKJA dengan soal-soal yang berbeda. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kalaupun ada yang kurang jelas ataupun ingin yang ditanyakan, silakan teman-teman ketikkan saja di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.